Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kalian juga harus tetap semangat walaupun kita pembelajarannya sampai saat ini kita masih harus daring seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Mengawali kegiatan KBM, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, daftar hadir udah diisi belum di GCR? Sudah, Bu. Ya, jadi di Google Classroom itu harus selalu dilengkapi ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian masih ingat nggak kita sudah belajar tentang apa saja di pertemuan sebelumnya? Dampak ketimpangan sosial, kemiskinan, ketertinggalan, keterlantaran. Ya, betul, Zaki. Ya, jadi kita di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dampak ketimpangan sosial. Nah, kira-kira untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai apa? Upaya. Ya, betul. Upaya untuk mengatasi dampak. Ya, upaya, solusi, itu sama ya. Kita akan membahas itu hari ini. Jadi, Ibu mohon keaktifan kalian. Walaupun kita pembelajaran secara daring, tapi kalian harus tetap aktif ya untuk memberikan opini kalian, memberikan pendapat kalian di Zoom meeting ini. Jadi, topik yang akan kita bahas hari ini hanya sebatas upaya untuk mengatasi dampak ketimpangan sosial. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini kan, kalian dapat menyusun serta mengembangkan menurut kalian upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Karena di sini kan kalian sebagai pelajar. Nah, kalian harus berpikir kritis. Kira-kira dengan posisi kalian sebagai pelajar, apa yang bisa kalian lakukan terkait dengan peta konsep yang sudah Ibu bicarakan tadi. Jadi yang kita bahas hari ini terkait dengan upaya, itu berkaitan dengan upaya untuk mengatasi ketimpangan. Di sini, ini video pembelajaran, ini bisa lihat di YouTube Ibu juga udah diposting. Tapi kalau misalnya kalian kurang puas dengan apa yang sudah Ibu paparkan di sana, kalian boleh mencari sumber informasi dari YouTube. Yang penting itu berkaitan dengan materi ketimpangan. Nah, selanjutnya di sini ini diskusi kelompok. Yang penting di sini Ibu harapkan kalian memberikan opini kalian, memberikan pendapat kalian terkait ketimpangan-ketimpangan ini ya. Sekarang ke pendapat kalian terlebih dahulu. Siapa yang mau mewakili? Ketimpangan gender. Ya, silahkan. Dilihat dari penyebab ketimpangan gender kan di mana banyak orang-orang yang melihat bahwa wanita itu lemah, wanita itu memiliki tidak tahan banting dan memiliki emosi yang lemah. Nah, orang-orang atau laki-laki biasanya, kalau orang-orang seumuran kayak kita biasanya suka masih ada yang membuli wanita karena menganggap bahwa wanita itu lemah, tidak bisa melawan. Jadi banyak laki-laki yang membuli wanita. Nah, dari hal tersebut, upaya kita sebagai siswa memberitahukan bagaimana dunia telah berubah, bahwa tidak ada yang namanya ketimpangan gender lagi, karena pada masa ini wanita pun banyak wanita-wanita kuat, banyak wanita-wanita sukses. Jadi harus open minded, berpikir Mindset. lebih, ya mindsetnya diubah lagi gitu, untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang membuli wanita. Seperti itu, Bu. Selanjutnya, siapa lagi? Mustafa, Bu. Ya, silahkan Mustafa. Mau bahas tentang ketimpangan pendidikan. Silahkan. Nah, kita ketahui bahwasanya tujuan dari sekolah itu sendiri diciptakan adalah mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jadi yang sekarang pemerintah yaitu mengadakan sistem zonasi. Nah, menurut saya ini cukup bagus karena kenapa? Karena agar semua masyarakat yang ada di sekitarnya bisa masuk ke sekolah, terus juga
tidak ada lagi istilah dalam sekolah favorit lagi. Iya. Namun saya juga ingin menyarankan kepada pemerintah apabila ingin melaksanakan sistem zonasi, mohon dengan fasilitas atau sarana-prasarana yang semuanya merata gitu Bu, mendukung. Karena melihat teman-teman saya ya yang tidak masuk zonasi SMA Negeri 1 Cianjur dan kelempar ke SMA lain, kesian gitu Bu, karena sarana prasarana dari sekolahnya itu kurang mendukung gitu. Jadi kesian juga bakat dan minatnya tidak terkembangi. Jadi saran dari Muktava kalau ingin menerapkan sistem zonasi, mohon fasilitasnya diratakan dulu. Iya, terima kasih Muktava. Untuk mengatasi ketimpangan sosial di bidang kesehatan, salah satunya dari upaya pemerintah bisa dengan memberikan atau memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan di masyarakat pedalaman, seperti bekerja sama dengan dinas terkait untuk membangun jalan-jalan agar dapat mengakses transportasi dengan mudah, lalu memberikan penyuluhan mengenai bagaimana pentingnya kesehatan terhadap masyarakat pedalaman tersebut. Menurut Reza, ketimpangan pendapatan, solusi yang Reza ajukan untuk pemerintah, salah satunya misalkan membuat lapangan pekerjaan di khususnya di daerah-daerah yang masih kurang dalam industrinya. Misalkan di desa-desa yang belum ada industri. Nah, kan kalau misalkan pekerjaan industri itu lebih banyak menampung itu ya Bu, menampung para pekerja. Jadi salah satunya membuat lapangan pekerjaan di daerah-daerah yang ketertinggalan dalam pendapatan. Menurut pendapat saya, mungkin solusi untuk mengatasi kemiskinan hampir sama dengan ketimpangan pendapatan tadi. Tapi di sini lebih ditekankan mungkin ke sumber daya manusianya itu harus lebih berkualitas lagi sehingga dapat dilirik untuk bekerja, lalu dengan tadi juga membuka lapangan pekerjaan dan juga untuk mengatasi kemiskinan juga bisa melalui pendidikan juga harus ditingkatkan dalam segala aspeknya juga memang harus ditingkatkan untuk mengatasi kemiskinan ini dan mungkin bisa juga dengan bantuan tunai oleh pemerintah terhadap rakyat. Pendapat saya Bu mengenai keterpencilan sebenarnya merupakan hal yang baik dalam hal ini Bu, baik dalam hal menjaga sumber daya alam dan alam seisinya. Maksudnya begini Bu, kan kita tahu bahwa kemajuan ini perlu dan baik dalam segala hal, misalkan pendidikan ataupun kemajuan dalam bidang teknologi. Tapi ketika kemajuan itu terjadi, seringkali menyebabkan banyak kerusakan alam. Sehingga saya rasa ketika keterpencilan ada beserta tradisinya itu membuat alam juga terjaga Bu. Ya. Jadi pendapat saya, jika memang keterpencilan ini akan ditingkatkan kehidupannya oleh pemerintah, ada baiknya tidak mengurangi sumber daya alam ataupun kearifan alam di sekitarnya. Gitu Bu. Sudah ya, sudah ada 7 perwakilan. Oh ya, kalian juga Ibu tadi udah bikin lagi Instagram Stories, jadi bisa kalian langsung komen di sana. Pertama kesan saya terhadap pelajaran sosiologi ini sudah pelajaran sosiologi ini sudah menjadi pelajaran yang cukup lengkap di masa pandemi. Maksudnya lengkap dalam hal PPT ada, modul ada, kemudian Ibu menjelaskan dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Jadi kesannya cukup membantu kami semua, atau khususnya saya dalam memahami pelajaran ini, Bu. Ya baik, terima kasih Edo. Nah selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu upaya mengatasi dampak ketimpangan sosial. Jadi diantaranya ada ketimpangan pendapatan, terus ketimpangan gender, ketimpangan kesehatan, ketimpangan pendidikan, kemiskinan, keterlantaran, dan keterpencilan.
Ya, terima kasih Fatwa. Ya, jadi kita hari ini sudah membahas upaya mengatasi dampak ketimpangan sosial. Mudah-mudahan itu bisa kalian praktekkan di dunia nyata ya, di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kita selanjutnya itu kan masih ada satu pertemuan ya di hari Kamis ya. Nanti kita live di Zoom lagi, kita quizzes ya. Ibu mulai ya sekarang. Kalian semuanya silahkan mulai diisi quizzesnya. Berikut hasil kuisis kita hari ini. Di sini ada 3 besar. Yang pertama itu ada Agnia, kedua ada Zaki, dan yang ketiga ada Aditya. Ini hasilnya ya, hasil dari jawaban kalian semua. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan dipimpin doa kembali. Dari kegiatan KBM, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Tuh, terima kasih untuk kalian yang sudah berhasil bergabung di Zoom meeting ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.